Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar untuk hari ini dan kedepannya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, tahun pelajaran baru untuk tingkat sekolah itu sudah dimulai sejak Juli kemarin. Namun di masa pandemi seperti ini ada beberapa sekolah yang mungkin semua sekolah tidak bisa melakukan tatap muka, akhirnya harus dilakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum masuk ke materi, ini ada quotes dulu ya dari Eyang kita. Jadilah yang terbaik dimanapun berada, berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Oke, di masa pandemi ini banyak media yang perlu kita pakai, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada LMS, Learning Management System, itu sebuah web atau aplikasi yang bisa kita gunakan dimanapun kita berada, kapanpun. Saya yakin di sekolah teman-teman semua, di perguruan tinggi teman-teman semua ini sudah menggunakan LMS yang disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Yang kedua ada media dalam bentuk PowerPoint. Ini sudah satu kewajiban ya, seorang pengajar memiliki media pembelajaran bahan ajar itu dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga dalam bentuk video. Nah ini akan lebih paham lagi ketika para siswanya menerima materi dalam bentuk video, ada penjelasan dari para pengajarnya, begitu materi akan lebih cepat masuk lagi, mudah dipahami. Nah, sekarang yang lebih banyak kita bahas di sini adalah pembuatan video pembelajarannya. Untuk LMS dan PowerPoint saya yakinlah semuanya sudah bisa memahami, bisa mengerjakannya. Untuk video mungkin ada beberapa guru atau beberapa pengajar yang terkendala dalam pembuatan video. Nah, gimana sih pembuatan video dari rumah saja dengan menggunakan laptop sendiri tanpa bantuan orang lain? Mungkin kalau dibantu oleh orang lain dengan peralatan yang full video untuk live streaming, itu bisa dikerjakan di tempat lain. Kalau di rumah sambil kita bersantai di rumah membuat video itu seperti apa? Nah, yang pertama beberapa persiapan. Yang pertama persiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint, PDF, ataupun nanti pembuat bentuk apa ya? Kalau misalkan Bapak Ibu penggunaan software, itu softwarenya disiapkan, misalkan membuat animasi, membuat desain arsitek itu menggunakan AutoCAD, itu disiapkan juga untuk bahan tutorialnya. Yang kedua, disiapkan aplikasi screen recording. Yang ketiga tentunya siap lahir batin ya. Oke. Nah, di sini kita fokuskan ke aplikasi screen recordingnya. Apa itu screen recording? Yaitu aplikasi yang merekam semua pergerakan, semua aktivitas yang ada di layar laptop kita. Itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Di antaranya yang pertama ada Bandicam, ada Corel Screen Capture. Kalau Corel Screen Capture itu dia bundling sama Corel Video Studio. Ya, jadi ketika install Corel Video Studio 2018, itu sudah otomatis ada Corel Screen Capture-nya. Yang ketiga ada Es Krim Screen Recorder. Nah, ini yang senang kuliner kayaknya bakal install Es Krim Screen Recorder nih. Yang keempat ada OBS, Open Broadcast System. OBS biasa digunakan pembuatan media belajar dan untuk live streaming dengan OBS. Yang kelima Camtasia. Yang keenam Filmora Screen. Nah, yang akan kita gunakan kali ini adalah menggunakan Camtasia. Kenapa Camtasia? Ini fiturnya cukup lengkap ya. Nanti saya paparkan kelebihan Camtasia. Ini sudah saya gunakan sejak 2008 ya, sampai sekarang ya masih bertahan, bahkan lebih update lagi, banyak lagi materi-materi atau fitur-fitur yang ditambahkan dalam Camtasia ini ya. Oke, untuk Camtasia itu yang kita gunakan Camtasia 2019 ya. Saya di sini pakai juga live screen capture dari Corel, OBS juga ada. Nah, kita pelajari yang Camtasia 2019. Nah, kita tunggu.
Oke, nah ini tampilan di awal. Boleh di checklist show on launch, artinya setiap membuka aplikasi akan muncul halaman seperti ini. Ada new project, new recording, dan open project. New project itu kita membuat project editing dari awal karena Camtasia 2019 ini dilengkapi dengan Camtasia Studio untuk editingnya. Ya, jadi setelah kita record bisa kita edit bagian mana yang mau kita tampilkan, bagaimana yang mau kita buang. Ya, ada new recording. Nah, new recording berarti ini merecord semua pergerakan yang tadi kita bahas di awal. Jadi merecord atau merekam pergerakan tampilan layar, itu bisa mengganti ke recording. Atau open project. Open project ini project-project yang sudah kita buat ya di Camtasia ini disimpan dalam sebuah project, itu bisa di open project. Untuk pertama kita new project dulu. Nah, tampilan halaman software-nya kurang lebih seperti ini. Ada media, library, dan ini stage preview-nya dari sini. Untuk media library-nya. Dan ini adalah timeline-nya. Nah, untuk merekam, tadi direkord di awal bisa, atau di sini kita klik record. Klik record. Nah, ketika tombol record ditekan, ini di bawah ini muncul informasi apa saja yang bisa kita lakukan dengan record capture ini. Sebelah kiri ini ada full screen, ya. Artinya yang kita rekam itu dia satu layar penuh, dari kiri atas sampai kanan bawah terekam. Bisa custom. Nah, kalau custom ini hanya sebuah bagian. Misalkan kita tarik seperti ini, nah, berarti hanya ini yang kita record, yang ditandai dengan garis hijau. Itu tuh custom. Ya. Ini full screen seperti ini. Berikutnya ada custom. Nah, select area, lock application. Jadi lock to application itu aplikasinya kita kunci. Ya. Select area to record. Ya. Nah, ini bisa kita pilih area mana saja yang mau kita record. Ya. Kualitasnya widescreen. Ada kamera. Nah, untuk teman-teman yang punya webcam, ya, ini bisa dimunculkan. Ya. Jadi si audio presenternya mau dimunculkan atau tidak. Kamera on, ini di off kan, tidak muncul. Kita kamera on kan, nanti ada wajah pembicaranya di situ. Audio tentu saja kalau audio itu harus di on kan, ya, karena kalau kita bikin media tidak ada audionya ya sama saja dengan PowerPoint. Jadi audio ini selalu on. Ini kita setting kalau misalkan sistem mikrofonnya ada banyak. Ya, karena kebetulan ini menggunakan laptop hanya satu mikrofon, ini Realtek mikrofon artinya saja. Nah, kalau sudah siap, ini kameranya di on kan. Ini fungsinya nanti seperti tadi di awal, wajah saya kan muncul di full screen, nanti muncul suatu ketika muncul di bawah. Nanti saya tunjukkan tutorial atau cara menseleksinya seperti apa. Setelah itu klik tombol record. Ya, setelah tombol record diklik, setelah tombol record ditekan, ini tool untuk recordnya menghilang. Artinya kita sudah, kalau mau dimunculkan kita lihat ini sudah merekam. Ya, kameranya juga muncul. Artinya ini sudah bisa kita gunakan. Contoh misalkan kita buat video PowerPoint-nya. Nah, buka PowerPoint-nya. Ya, lalu di buat slideshow-nya. Nah, jadi semua pergerakan yang ada di layar ini itu akan terrecord. Misalkan contoh, ini jika ada animasinya dimunculkan animasinya, kita munculkan juga. Ya, kita tidak terlalu lama. Ini sudah tadi kita bahas. Setelah itu tekan F10, ya, atau dibuka ininya, di stop, atau tekan F10 untuk men-stop record.
Oke, setelah tombol stop ditekan, si file hasil rekaman itu otomatis masuk ke projectnya Camtasia. Sini dia otomatis muncul. Ada track 1, track 2. Ya, track 1 itu sebagai latar belakangnya, track 2 di record. Nah, di sini kita bisa lihat kameranya muncul karena tadi pada saat record itu kan si kameranya di-on-kan. Ini bisa dimunculkan terus-menerus sampai akhir atau hanya di awal saja. Misalkan hanya sekian detik setelah perkenalan wajah untuk presenternya dihilangkan, itu tinggal diklik track untuk record kameranya, klik kanan, pisahkan dulu antara audio dan videonya. Separate audio and video, akhirnya dipisahkan audio dan videonya. Akhirnya jadi ada 3 track. Track 1 untuk screen, track 2 untuk kamera, track 3 untuk audio. Nah, di sini bisa kita hilangkan untuk wajah atau kameranya. Nah, jadi dari mulai detik 15 ke sana, maka si kameranya sudah tidak muncul. Nah, ini tampilan Camtasia seperti ini. Yang pertama ada media. Media itu kumpulan stock shoot atau library yang akan kita gunakan dalam project ini. Ada library, terdiri dari berbagai macam library yang sudah disediakan oleh Camtasia-nya. Anotasi, jika Bapak Ibu ingin menambahkan animasi-animasi lainnya. Transisi, perpindahan antar slide, antar scenes, behavior, dan more. Nah, visual effect dan lain sebagainya. Apabila yang dibuatnya adalah PowerPoint, ini sudah jelas selesai. Ya, sudah direcord, masuk ke Camtasia Editor, ini sudah selesai. Hanya apabila Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain, contoh misalkan pengenalan software, misalkan di simulasi digital itu ada pengenalan Microsoft Word atau menggunakan program lain, itu harus diedit lagi. Yang kedua, untuk kamera itu baiknya backgroundnya dibuat satu warna. Biasanya itu menggunakan green screen. Supaya apa? Supaya lebih nampak Jadi si wajahnya juga saya contohkan untuk yang menggunakan green screen. Ya. Ini di sini kameranya tanpa green screen. Yang kedua menggunakan green screen. Itu menggunakan filter visual effect remove color. Jadi dia akan menghapus warna yang dipilih. Ini tarik ke bawah. Untuk green screen-nya. Remove color. Kita pilih warnanya, kita pick hijau. Nah, sehingga kan tampilan presentasinya lebih menarik. Jadi di sini ada wajah presenternya dan juga PowerPoint-nya tetap terlihat. Ya. Nah, misalkan di sini ingin tidak terlalu besar, kita sisipkan. Perkecil, jadi muncul di sebelah kanan. Ini disesuaikan saja, tinggal tarik. Jadi backgroundnya tidak mengganggu tampilan di PowerPoint-nya. Ya. Nah, kalau ini kan si layarnya berwarna sehingga tidak bisa dihilangkan, bisa tapi akan tidak merata ketika menggunakan green screen. Ini terlihat lebih bagus. Itu paham ya Bapak Ibu ya. Satu lagi tadi terlewat. Ketika Bapak Ibu ingin memunculkan langkah-langkahnya, misalkan di zoom in, zoom out, itu adanya di animation. Nah,
Ini perlu kita atur. Seperti tadi kan di awal wajah saya muncul lebih besar, ketika 15 detik wajahnya mengecil lagi. Itu adanya di sini. Nah, perbesar dulu. Kita pindahkan kursornya. Setelah muncul, zoom out lagi. Maka hasilnya seperti ini. Kita munculkan juga. Ya, kita tidak terlalu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, selain menu yang ada di atas, di bawah juga terdapat tombol-tombol yang bisa difungsikan di Camtasia. Yang pertama ada undo, sama seperti program lainnya untuk mengundo last action, pekerjaan terakhir itu dibatalkan. Ada redo, ada cut, sini cut selection from timeline and copy to clipboard. Jadi apabila ini tidak akan digunakan, kita tinggal pilih, lalu di cut. Nah, pilih di timeline yang lain. Sini ada paste, dia akan berpindah. Sebelah kanannya ada split. Split itu untuk memisahkan. Jadi apabila misalkan ini video yang kita gunakan, kita split dulu. Split. Nah, jadi ada dua track, ada dua scene dalam satu track. Ini yang tidak digunakannya kita hilangkan. Itu bisa di cut atau di delete. Di remove, delete. Nah, itu menghilang. Jadi video-video yang tidak kita gunakan atau tadi ketika pengambilan record ada kesalahan, ini bisa kita pisahkan di sini. Nah, selanjutnya setelah selesai dilakukan editing, ini ada beberapa menu. Ketika kita save itu, di sini adalah dibuat menjadi project Camtasia-nya. Itu untuk di save. Jika ingin ditampilkan atau dibuat file videonya, itu kita kliknya share. Nah, sebelah kanan ada tombol share. Kita klik share. Nah, local file. Kita buat custom, ya. Next, MP4 di next. Lalu video settingnya, frame rate-nya standarnya 30 frame per second. Audio setting, sudah, kita klik next. Next. Next lagi. Nah, ini nama filenya. Ya, misalkan uji coba. Lalu klik finish. Nah, sini si Camtasia akan merender sebuah proses rendering. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Nah, renderingnya kurang lebih, ya kalau video yang kita buat ada 30 menit, renderingnya kurang lebih 10-15 menit. Kita tunggu. Proses rendering, kalau misalkan masih lama, ya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas lainnya. Jadi bisa sambil ditinggalkan juga. Ini sudah selesai. Ada di file uji coba. Nah, ini videonya sudah selesai. Kita kalau sudah selesai klik finish. Hasil recordnya itu tersimpan di folder yang tadi kita buat. Ya, contoh di sini ada di dokumen, ada Camtasia, ada uji coba. Nah, videonya itu adalah yang filenya MP4. Kita coba double klik.
dan ini hasilnya. Jadi inilah video yang dikirimkan ke YouTube, ke media lain sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran yang kita buat dalam bentuk video. Setelah tombol record ditekan, gunakan. Jika ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan di kolom komentar, nanti kita bahas lagi untuk step-step lain yang dibutuhkan. Saya harap Bapak Ibu juga semakin banyak karya yang dihasilkan sehingga peserta didik tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.